Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ren Aulia dengan NPM 2313034058. Saya merupakan mahasiswa aktif Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi di sini kita akan belajar mengenai filsafat geografi. Sebelumnya, udah pada tahu belum sih filsafat itu apa? Jadi, filsafat itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu ada philo, dan yang kedua itu adalah logos, yang artinya cinta kebenaran. Jadi, filsafat itu adalah proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi atau berpikir untuk mencapai suatu hakikat. Jadi, secara sederhana nih, filsafat itu adalah upaya manusia untuk memahami atau merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang suatu ilmu. Untuk lebih jelasnya mengenai filsafat, mari kita simak video setelah ini. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai landasan filsafat. Di dalam ilmu filsafat memiliki 3 landasan. Yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Apakah ketiganya itu sama? Tentu berbeda dong. Kemudian, apa saja sih perbedaan-perbedaan yang ada di dalam ketiga landasan tersebut? Untuk lebih memahami, mari kita menyimak tentang penjelasan mengenai landasan filsafat. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ontologi. Ontologi sendiri itu yaitu hakikat ilmu. Dan di dalam ontologi itu menjawab tentang pertanyaan apa. Nah, ontologi itu keberadaan ilmu tersebut harus ada, dan jika belum ada harus bisa diadakan di dalam kehidupan manusia. Terus, bagaimana sih jika keberadaannya itu tidak ada? Maka keberadaan tersebut bisa dikatakan dengan hayalan. Untuk lebih singkatnya, ontologi ini menjawab pertanyaan tentang apa, dan kata kunci di dalam ontologi ini yaitu adalah. Seperti contohnya, batu sedimen adalah, angin muson adalah, hujan adalah, geografi adalah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh ontologi yaitu adalah batuan sedimen. Batuan sedimen ini keberadaannya ada dan kita bisa mengetahuinya secara langsung bahwa batuan sedimen itu ada dan keberadaannya pun bisa diadakan. Nah, batuan sedimen ini juga menjawab pertanyaan ontologi, yaitu apa? Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses pengendapan. Kemudian, landasannya kedua yaitu epistemologi. Epistemologi yaitu bagaimana cara memperoleh ilmu yang benar dan menjawab tentang 5W1H, mengkaji tentang asal mulanya, strukturnya, metodenya, validasi, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami tentang epistemologi ini, epistemologi memiliki kata kunci, yaitu bagaimana dan mengapa. Jadi, misalnya bagaimana sih ciri-ciri batuan sedimen, bagaimana sih proses terjadinya batuan sedimen, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami, berikut adalah contohnya. Mengenai batuan sedimen tadi, pertanyaannya itu seperti misalnya kita melihat batuan sedimen. Pasti kita pernah berpikir, ini batuan sedimen terjadinya gimana sih? Terus ciri-cirinya apa saja? Nah, jika teman-teman pernah berpikir seperti itu, berarti teman-teman telah
berfilsafat. Seperti bahasa kuncinya tadi, biar lebih memahami tentang epistemologi, epistemologi memiliki kata kunci, yaitu dia menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi di dalam epistemologi ini dijelaskan secara lebih rinci dan mengkaji secara rinci tentang suatu ilmu. Kemudian materi yang terakhir tentang landasan filsafat yaitu aksiologi. Aksiologi sendiri adalah apakah manfaat yang didapatkan atau nilai aplikatif suatu ilmu, seperti aksinya, penerapan nyatanya. Jadi, di dalam aksiologi ini, penerapan nyatanya, aksi-aksi nyatanya yang bisa kita lakukan. Seperti contohnya, kita telah membahas tentang batuan sedimen di dalam landasan filsafat ontologi dan aksiologi. Nah, di dalam epistemologi ini, kita kembali lagi mengenai batuan sedimen tadi. Ketika kita telah mengetahui batuan sedimen itu apa, asal-usulnya bagaimana, ciri-cirinya apa, dan kita telah merinci dan mengkaji secara rinci tentang batuan sedimen tersebut. Nah, kita pasti mendapatkan suatu ilmu, suatu manfaat yang didapatkan dari mempelajari batuan sedimen tadi. Dan juga kita dapat melakukan aksi nyata, seperti pemanfaatan batuan sedimen ini apa sih? Bagaimana sih penerapan untuk batuan sedimen tadi? Jadi, batuan sedimen ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Seperti itu contohnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengapa sih kita harus belajar geografi. Belajar geografi membantu kita memahami hubungan kompleks antara manusia dan lingkungannya, memperluas wawasan tentang keragaman budaya dan lingkungan, serta membantu kita memahami isu-isu global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Jadi, belajar geografi membantu kita memahami interaksi kompleks di antara manusia dan lingkungannya dengan menyelidiki pola distribusi, pengaruh manusia terhadap ekosistem, dan juga dampak perubahan lingkungan. Selain itu, mempelajari geografi memperluas wawasan tentang keragaman budaya karena wilayah geografi seringkali terkait erat dengan keberagaman etnis, bahasa, dan kepercayaan. Kemudian, geografi membantu kita memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan juga ketidaksetaraan sumber daya. Karena fenomena ini melibatkan faktor geografis yang perlu dipahami untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Kemudian, mengapa sih kita selanjutnya, mengapa adanya persamaan dan perbedaan kewilayahan? Persamaan kewilayahan merujuk pada kemiripan atau kesamaan antara berbagai wilayah akibat adanya faktor-faktor geografis atau lingkungan yang serupa di wilayah-wilayah tersebut. Misalnya, wilayah yang memiliki iklim yang sama, jenis tanah yang mirip, atau topografi yang serupa dapat menunjukkan persamaan kewilayahan. Sementara itu, perbedaan kewilayahan muncul karena variasi dalam faktor-faktor seperti geografi, demografi, sejarah, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Jadi, persamaan kewilayahan berkaitan dengan kesamaan, sementara perbedaan kewilayahan berkaitan dengan variasi dalam karakteristik antar wilayah. Itulah mengapa adanya persamaan dan perbedaan kewilayahan. Yang pertama, setiap tempat, wilayah terbentuk dari adanya proses interrelasi keruangan. Yang kedua, interrelasi adalah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain di dalam suatu ruang. Hubungan yang saling terkait ini bisa terjadi antara
fenomena fisik dan fenomena sosial. Kemudian, faktor fisis. Faktor fisis sendiri adalah unsur-unsur alamiah seperti topografi, iklim, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan di suatu wilayah. Sementara faktor kewilayahan merujuk pada lokasi geografi suatu wilayah, termasuk posisi relatif terhadap wilayah lain, kondisi iklim, dan lingkungan fisiknya. Mengapa sih faktor fisik geografi itu sangat berpengaruh? Karena faktor fisik geografi berpengaruh karena kondisi geografi suatu daerah dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya iklim, topografi, dan sumber daya alam memengaruhi pola pertanian, jenis pekerjaan yang dominan, serta gaya hidup masyarakat di suatu wilayah. Selain itu, geografi juga dapat memengaruhi interaksi antar budaya dan perkembangan ekonomi suatu daerah. Kemudian, faktor manusia. Faktor manusia, geografi manusia menggambarkan interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Alasan mengapa faktor manusia mempengaruhi karena faktor manusia dalam geografi memiliki pengaruh karena aktivitas manusia seperti pemukiman, pertanian, dan juga industri dapat membentuk pola-pola spasial di suatu wilayah. Keputusan manusia, budaya, dan perkembangan sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik geografi suatu tempat. Geografi manusia juga ada geografi ekonomi dan juga geografi sosial. Geografi ekonomi itu membahas mengenai upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan juga meningkatkan nilai tambah dari suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, kalau geografi sosial itu interrelasi hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Kemudian, jika tadi kita membahas tentang faktor fisik dan faktor manusia, kini ada yang namanya faktor fisik dan manusia. Faktor manusia dan fisik geografi, keduanya memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan dan kehidupan di suatu wilayah. Alasannya mengapa? Karena keduanya itu berpengaruh, mempengaruhi pembentukan dan perkembangan wilayah. Faktor fisik seperti relief iklim, dan tanah mempengaruhi kondisi alam suatu daerah, sementara faktor manusia seperti populasi, kebijakan, dan aktivitas ekonomi dapat membentuk pola penggunaan lahan dan struktur sosial. Interaksi antara faktor-faktor ini menciptakan keragaman geografis dan membentuk karakteristik khusus setiap wilayah. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang aksiologi, epistemologi, dan aksiologi melalui suatu artikel. Di sini kita mengambil judul artikelnya yaitu yang berjudul Melindungi Komodo yang Kini Terancam Punah. Yang pertama yaitu ontologinya. Seperti yang kita telah tahu, kata kunci di dalam ontologi itu adalah kata adalah, dan juga ontologi menjawab pertanyaan apa. Ontologi itu hal yang paling mendasar di dalam landasan ilmu filsafat. Nah, di dalam artikel ini, bagian ontologinya adalah komodo merupakan satwa endemik Indonesia yang dikenal luas oleh masyarakat dunia. Reptil raksasa ini berhabitat di 3 pulau utama kawasan Taman Nasional Komodo atau TNK yang berada di Kabupaten Manggarat Barat, Nusa Tenggara Timur, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan juga Pulau Padar. Kemudian, bagian epistemologi di dalam artikel ini yaitu pemanasan global dan kenaikan air laut turut menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup komodo dan diprediksi akan mengurangi 30% populasi komodo dalam 45 tahun ke depan. Selain krisis iklim, faktor manusia menjadi ancaman yang tidak kalah serius. Dan yang terakhir landasannya yaitu aksiologi. Nah, aksiologinya di dalam artikel ini yaitu jika pembangunan infrastruktur di TNK yang memiliki
Outstanding Universal Value atau OUV dianggap tidak membahayakan komodo dan harus diselesaikan sesuai rencana pemerintah. Maka jalan yang dapat ditempuh untuk melindungi komodo saat ini adalah dengan membuat kebijakan yang dapat meminimalisir ancaman terhadap kelestarian satwa langka tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, aksiologi ini adalah aksi nyata. Di dalam artikel ini adalah aksi nyata agar komodo di Indonesia ini tidak terancam punah dan juga melindungi satwa komodo. Materi selanjutnya yaitu dampak perbedaan. Kita akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama terjadi interaksi, interdependensi spasial, dan yang kedua terjadi aliran barang, jasa, dan juga manusia. Dan materi yang ketiga yaitu keharusan kerjasama antar wilayah. Yang pertama terjadi interaksi interdependensi spasial. Interaksi dalam konteks spasial merujuk pada hubungan atau saling pengaruh antara objek atau entitas di ruang geografis. Interaksi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan manusia, aliran barang, atau pertukaran informasi di antara lokasi yang berbeda. Interdependensi spasial mencerminkan ketergantungan atau saling ketergantungan antar lokasi dalam suatu wilayah. Dengan demikian, interaksi dan interdependensi spasial menciptakan pola hubungan kompleks di antara entitas atau lokasi yang berbeda dalam konteks geografis. Kemudian materi yang kedua terjadi aliran barang dan juga jasa manusia. Aliran barang, jasa, dan manusia memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dan perkembangan suatu wilayah. Aliran barang merujuk pada perpindahan fisik barang, jasa terkait dengan perpindahan layanan, dan manusia merujuk pada pergerakan individu dari satu tempat ke tempat lainnya. Aliran barang, jasa, dan juga manusia semakin terhubung, menciptakan jaringan ekonomi global yang kompleks dan saling bergantung. Kemudian materi yang ketiga, keharusan kerjasama antar wilayah dan juga antar bangsa. Kerjasama antar wilayah dan antar bangsa penting untuk mencapai berbagai tujuan bersama, seperti pembangunan ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan. Melalui kerjasama inilah, berbagai wilayah dan bangsa dapat saling mendukung, bertukar sumber daya, dan mengatasi tantangan bersama, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas global dan regional. Kemudian kita akan membahas tentang kondisi Indonesia. Luas Indonesia yaitu 7.700.000 km persegi. Dan letak geologi Indonesia berada di titik pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan rawan bencananya, Indonesia rawan dengan bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan tsunami. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 237 juta jiwa. Kemudian, kita akan membahas tentang peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia. Nah, ini dua contoh peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia. Ada perbaikan lingkungan dan juga pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Yang pertama yaitu perbaikan lingkungan adalah etika lingkungan dan pelestarian lingkungan agar keseimbangan ekosistem tetap terjadi. Dan pemanfaatan SDA melibatkan penggunaan secara bijaksana dan berkelanjutan untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Selain itu, ada juga penanganan kemiskinan dan perluasan KK. Penanganan kemiskinan melibatkan pendekatan holistik, termasuk perluasan kartu keluarga, untuk mendokumentasi data dan memberikan bantuan sosial secara tepat. Program ini harus didukung oleh pendidikan, pelatihan kerja, dan akses ke layanan kesehatan untuk mencapai dampak jangka yang panjang. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip-prinsip geografi. Prinsip-prinsip geografi melibatkan pemahaman tentang lokasi, interaksi manusia,
dengan lingkungan, distribusi fenomena geografis, perubahan dalam ruang dan waktu, serta keterkaitan antar wilayah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip persebaran. Prinsip persebaran mencakup distribusi dan pola penyebaran fenomena geografis di permukaan bumi. Faktor-faktor seperti lokasi, jumlah, jarak, dan juga interaksi antar elemen geografis memengaruhi cara suatu hal tersebar dan terdistribusi di berbagai wilayah. Prinsip persebaran dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik dan manusia seperti iklim, topografi, dan juga aktivitas manusia. Kemudian yang kedua yaitu prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi geografi mencakup pemahaman hubungan timbal balik antara fenomena geografis seperti manusia, lingkungan, dan juga tempat. Ini menekankan keterkaitan antara elemen-elemen tersebut dalam membentuk pola spasial dan dampaknya terhadap dunia. Kemudian, prinsip korologi. Prinsip korologi dalam geografi menekankan analisis spasial terhadap distribusi fenomena geografis. Pendekatan ini menyoroti pola, keterkaitan, dan juga interaksi antar elemen di dalam suatu wilayah, membantu memahami hubungan antara manusia dan lingkungan mereka secara spasial.